Oke, teman-teman lanjut lagi di video HTML. Jadi sebelumnya itu gua udah ngejelasin sedikit tentang roadmap dari belajar coding ya. Jadi hari ini gue pengen ngebahas tentang lanjutannya itu mengenai kemarin kan kalau kita udah buat ya di sini ya. Itu kita bakal ngelanjutin gimana caranya kita ngebuat list ya. List di sini nanti bisa gua tambahin list produk gitu ya. Ini nanti kita berdasarkan objek gitu ya. Tapi di sini gue pengen kenalin dulu yang namanya CSS gitu ya. Karena nanti dari beberapa project ini list produk, table, formulir, hyperlink, semantik dan komponen HTML ini bisa langsung kita gabungin dengan CSS tuh ya. Di sini gue pengen ngejelasin gimana sih caranya penulisan dari si CSS tuh ya. Jadi ada 5 opsi sini untuk menuliskan perintah dari si CSS ya. CSS itu apa sih sebelumnya? Jadi CSS itu styling ya. Lebih ke gimana caranya kita pengen si HTML ini terlihat lebih cantik, lebih bagus dari styling tuh ya. Ya kita bisa nambahin warna, kita nambahin font, ukuran font ya. Kemudian kita bisa ngasih beberapa elemen-elemen lagi di dalam si CSS ini supaya si HTML yang udah kita tulis perintahnya itu lebih rapih gitu ya, lebih tertata. Nah, tuh. Nah, jadi ini penulisannya. Jadi ada 5. Yang pertama itu ada inline CSS. Jadi inline CSS ini gaya penulisan yang bisa dibuat langsung digabungin sama si elemen HTML ya. Contohnya ini ya. Nah, seperti ini. P itu kan paragraf. Nah, paragraf ini pengen kita kasih warna biru dengan font size-nya atau ukuran dari si font itu 16 pixel. Tuh. Jadi kita bisa gabungin langsung. Kita tambahin di sini style, kemudian dalam tanda kurung 2 tanda kutip 2, sorry. Kita kasih warna di sini color biru, kemudian font size-nya 16 pixel dengan dipisah titik koma. Tuh, ini penulisan gaya penulisan dari si inline CSS. Kemudian ada yang namanya internal CSS. Itu kita bisa nambahin tag style di bagian head dokumen HTML. Contohnya ini. Di bawah head itu bisa kita tambahin title sorry, style ya. Nah, kalau kita udah buat di sini, nah kita bisa tulis di bawah title sini. Nah, ini internal CSS tuh ya. Jadi kita tambahin CSS-nya di sini apa aja tuh ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada external CSS. External CSS ini berarti kita itu memisahkan file HTML dan CSS ya. Kemudian nanti di dalam HTML-nya itu bisa kita tambahin eh, ekstensinya ya atau alamat untuk memanggil si style CSS atau file CSS-nya seperti itu. Nah, jadi nanti yang biasa pengen gue pakai itu sebenarnya external CSS dan internal CSS itu ya. Nanti kita buat dua opsi ini ya. Ya teman-teman bisa ngikutin yang belajar yang CSS dalam style block, kemudian menggunakan prosesor si CSS itu ya. Tapi nanti yang pengen gue bahas di sini itu ngebahas tentang masukin internal CSS penulisannya dan eksternal CSS seperti itu. Oke, kita langsung masuk. Kita buat file aja. Di sini kita bisa save aja di sini. Kemudian kita buat file baru. Kita buat di sini list produk titik HTML. Oke ya.
Nah, ini kita bisa tambahin HTML5, kita save. Kemudian titelnya di sini bisa kita buat list produk. Nah, di dalam body sini bisa kita tambahin. Kalau untuk buat list itu ada dua, satu pakai ul ya, satunya lagi pakai all ya. Di sini kita tambahin ayam, dan di sini kita tambahin burung ya. Nah, apa bedanya ul sama all ya? Oke, kalau kita open with web server di sini, kalau dia ul itu menggunakan simbol ya. Kalau misalkan all itu menggunakan angka ya. Tuh. Sini bisa kita tambahin misalkan burung, ayam, kemudian di sini kuda. Nah, ini ya. Tuh bisa ditambahin di sini. Jadi dia akan nambah 1 2 3, ada burung, ayam, kuda. Nah, ini kalau pakai all berarti dia pakai angka ya. Tuh, jadi dilapisi dengan all, kemudian di sini kita tulis listnya apa aja. Tuh, ya. Oke. Nah, untuk di video ini gue pengen ngebuatin gimana kita itu buat list produk tuh ya. Nanti kita buat 3 produk ya. Nah, teman-teman bisa ikutin aja langsung tuh ya. Nah, di sini kita tambahin heading 2 ya. Nah, kemudian kita tambahin di sini list produk, kita save. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bawahnya itu kita bisa tambahin ul. Nah, kemudian di sini kita tambahin li ya. Nah, terus di bawah, sorry, di bawahnya itu kita bisa tambahin gambar ya, untuk gambar ya. Nah, gambar itu kita bisa pakai img. Nah, itu ya. Nah, ini kita kosongin dulu. Kemudian kita bisa tambahin heading lagi di sini H3 dengan nama produk 1. Sini ya. Produk 1. Kemudian kita bisa masukin paragraf untuk masukin harganya di sini. Misalkan Rp 200.000. 20.000 aja gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bisa tambahin lagi di sini untuk paragraf tuh, untuk menerangkan dari deskripsi produk awok awok. Nah, ini contoh aja ya. Kalau kita save di sini, nah dia akan tampil seperti ini ya. H2 di sini produk 1, kemudian di sini, sorry, di sini H3, kemudian di sini P paragraf ya. Oh, ini H3 ya. Ini kan H2-nya. Tuh. Nah, kemudian di sini kita bisa masukin gambar tuh ya. Di sini. Tuh. Kita cari dulu gambarnya tuh ya. Itu udah ada gambar di sini. Udah pernah gua iniin. Ini gua copy aja. Nah, bisa lu taruh di sini ya. Gambar dari avatar di sini. Nah, udah ada ya di sini ya, dengan format ekstensinya JPG. Dari sini tambahin avatar titik JPG. Tuh ya, kok gede ya. Nanti bisa kita sesuaikan ukurannya. Nah, kita nanti mainin CSS ya. Jadi nanti di sini kita pakai versi yang inline. Nah, jadi kita nanti bisa buat di sini untuk stylingnya. Jadi teman-teman bisa ini tambahin ya untuk di ul-nya, karena kita nanti pakai CSS. Untuk memisahkan kita kasih kelas di sini produk, kemudian li-nya di sini kita tambahin kelas lagi
produk strip item gitu ya. Kemudian ALT-nya bisa kita tambahin produk aja gitu ya. Nah, di sini kita tambahin produk aja. Oke. Udah kan? Di sini kan. Kita buat dulu satu di sini ya. Nah, kemudian di sini untuk styling dari si CSS-nya gitu ya. Oke, kemudian kita atur dulu satu-satu. Teman-teman bisa ikutin sesuai dengan apa yang gua tulis di sini ya. Nah, kita buat di sini. Cara penulisannya di sini. Produk. Kemudian di sini. Nah, kita kasih display. Di sini kita kasih flex ya. Kalau kita save tidak ada apa-apa. Kemudian kita kasih flex di sini. Flex tip wap. Kita tambahin lagi di sini wap. Gitu ya. Nah, kemudian kita buat just TV konten. Nanti gua jelasin ya masing-masing dari si apa namanya perintah-perintah dari CSS-nya. Display, flex, just TV content ini untuk apa? Gitu ya. Kita tambahin between di sini. Kemudian kita kasih padding 0. Kemudian di sini list style tipe. Ya, kita kasih di sini none. None. Kalau kita save, udah ya. Belum terjadi apa-apa di sini. Kemudian, nah kita masukin di sini produk item. Ya, oke. Ini bisa gua gedein. Produk strip item. Kita ya. Kita tambah di sini. Nah, teman-teman bisa masukin di sini width-nya. Width-nya itu kita kasih 30%. Kita save. Nah, oke. Kemudian margin ya. Kita kasih margin bottom, margin bawah itu 20 pixel. Kemudian di sini border kita kasih 1 px solid ya. Kemudian kita kasih warna agak keputihan dikit. Nah, sini ya. Nah, kemudian di sini kita tambahin padding dengan 10 pixel. Kita save sini. Oke, kemudian kalau udah kita buat lagi di bawahnya di situ untuk produk strip image ya. Sorry, di sini produk item kemudian image. Nah, jadi kita ngambil produk item kemudian si image ini ya. Nah, tuh karena si image gambar ini masuk di dalam produk item atau kelas produk item. Jadi kita tambahin image di sini. Nah, kemudian kita kasih width-nya di sini 100%. Kalau kita save, oke, udah ya, sesuai ya. Nah, kemudian height-nya di sini auto. Kita save. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tambahin lagi untuk H3-nya ya. Di sini kan ada H3 produk 1. Berarti sama titik produk strip item berarti H3. Kita buat seperti ini. Margin atasnya kita kasih 0. Kita save. Oke, jadi dia naik ke atas tuh ya. Nah, seperti ini kita buat list produknya ya. Jadi kita menggunakan penulisan CSS-nya menggunakan inline ya. Nah, kemudian ini bisa kita copy. Copy aja. Kita tambah sini. Kita save. Oke, jadi ada 3 produk ya. Kalau teman-teman gambarnya mau beda-beda, tinggal nanti sesuaikan aja. Berarti ada 3 gambar yang perlu dimasukin di dalam folder ini, gitu ya. Kalau gua kan di sini ada 1 doang. Tuh, ya. Teman-teman bisa ikutin langkah-langkahnya seperti ini. Ya, ini sederhana untuk
gimana caranya kita buat list produk ya. Kalau misalkan tambahin di sini ganti jadi ayam ya. Kemudian di sini kita tambahin burung tadi ya. Sesuai dengan yang sebelumnya itu kita ganti kuda. Nah, terus gambarnya itu di sini bisa gambar ayam, gambar burung dan gambar kuda. Tuh. Jadi nanti bisa disesuaikan. List produk. Jadi nanti ayam tuh harganya 20.000, burung tuh harganya berapa, kuda itu berapa harganya. Dan di sini bisa dikasih deskripsi dari si produk itu. Tuh. Jadi menjelaskan apa ayam ini ayam apa ya. Dia laki apa cewek. Tuh ya. Jenisnya jenis apa. Tuh. Oke, seperti itu penulisannya. Nah, ini kan masih penulisan menggunakan inline. Nanti di video selanjutnya di membuat table ya. Itu nanti gua pakai eksternal CSS ya. Berarti nanti kita buat file di sini ya. Nah, contoh filenya seperti ini, CSS. Nah, nanti kita nulis CSS-nya di sini ya. Nah, oke, seperti itu. Next di video selanjutnya gua buat